Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Abidin dari kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Guru pembimbing yaitu Bapak Khairul Amin, SPDI. Sekolah SMK Negeri 1 Keraksaan. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi berpikir kritis dan demokratis, yaitu pengertiannya, yang kedua manfaatnya, yang ketiga contoh, dan yang keempat surah. Kepo ya? Yuk tonton video berikut ini. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah suatu perilaku dan sikap yang pada dasarnya berdasarkan dengan data serta fakta yang sah atau valid yang dibarengi dengan argumen atau pendapat yang akurat. Indikator cara berpikir kritis yang pertama yaitu harus berdasarkan data dan fakta yang benar. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga, sesuai dengan realita. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang kelima, adil. Contoh berpikir kritis. Yang pertama, berlaku adil dalam keluarga. Yang kedua, bertanggung jawab dalam masyarakat. Yang ketiga, bicara dengan teman atau orang tua harus berdasarkan fakta, tidak boleh mengada-ngada. Yang keempat, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam. Di sini saya akan beberapa manfaat berpikir kritis, yaitu yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan ipteks. Yang keempat, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah dan fasilitas lain, baik yang berada dalam tubuh kita maupun yang ada di dalam semesta. Yang kelima, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan meninggalkan maksiat atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan lanjut, yaitu tentang demokrasi. Peta konsepnya, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian. Yang kedua, pandangan demokrasi menurut para ulama atau cendekiawan. Yang ketiga, surah Al-Imran ayat 159. Yang keempat, sikap dan perilaku demokratis. Yang kelima, nilai-nilai demokrasi. Baik, lanjut saja. Demokrasi. Demokrasi terdiri atas dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan gratis yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari segi makna. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dari penjelasan arti demokrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal perbuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Makasim Al-Laukrah, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Pengertian syura menurut beberapa ulama, yang pertama, Ar-Raqib Al-Asafani dalam kitabnya Al-Mufadrah fil Gharib Al-Quran mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Yang kedua, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikannya
dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan, yang peserta syurahnya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Yang ketiga, definisi syurah yang diberikan oleh pakar fikir komponen dalam Asy Syura Al-Fizili Nizami Al-Hukum Al-Islami. Di antaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Titik temu. Syura hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Dalam pandangan ulama atau cendekiawan Muslim tentang demokrasi terbagi menjadi dua pandangan utama, yaitu yang pertama menolak sepenuhnya, yang kedua menerima dengan syarat tertentu. Pandangan menurut para ulama. Abul A'la Al-Maududi. Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Sedangkan Islam menganut paham teokrasi berdasarkan hukum Tuhan. Muhammad Iqbal. Sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya, sehingga jauh dari etika. Demokrasi ini menurut adalah demokrasi barat, sehingga ia tidak setuju. Kemudian Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi, antara lain yang pertama, tauhid kepada landasan asasi, yang kedua, kepatuhan kepada hukum, yang ketiga, toleransi sama warga, yang keempat, tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. Yang kelima, penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Al-Qaradawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini dikarenakan yang pertama, dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Yang kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Yang ketiga, pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Yang keempat, penerapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kelima, kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat secara otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Muhammad Imran. Menurut Imran, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak, juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif membuat dalam menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam Islam Allah berposisi sebagai al-syari, legislator, sementara manusia berposisi sebagai faqih yang memahami dan menjabarkan hukumnya. Salim Ali Al-Bahsnawi. Menurut Salim Al-Bahsnawi, demokrasi mengandung sisi positif dan negatif. Sisi baiknya adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena itu, ia menawarkan islamisasi demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya. Yang ketiga, mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Surah An-Nisa Juz 4 ayat 59. Yang keempat, komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan, sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Contoh sikap demokratis. Yang pertama, berlaku adil terhadap semua anggota keluarga tanpa pilih kasih. Yang kedua, setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, penyelenggaraan pemilihan pengurus kelas dan organisasi sekolah dengan musyawarah. Yang keempat, pembagian tugas piket, kebersihan, dan pembagian kelompok kerja lain secara merata. Yang kelima, ikut serta bersama menjaga keamanan dan perdamaian masyarakat. Yang keenam, ikut serta dalam pemilihan pengurus organisasi masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.